gladly giving day by day, giving, giving gladly day by day. Loving, loving, gladly loving day by day, loving, loving gladly day by day. Seeking, seeking, gladly seeking day by day, seeking, seeking, gladly day by day. Praying, praying, gladly praying day by day, praying, praying, gladly day by day. Persembahan seorang janda. Cerita ini tentang apa yang Yesus lihat ketika Yesus berdiri di samping kotak persembahan di bait Allah. Seseorang yang sangat kaya datang ke bait Allah dengan sekantong besar uang. Dia memasukkan semua uangnya ke dalam kotak persembahan. Orang kaya itu sangat sombong dan berharap semua orang akan melihat betapa banyaknya uang yang ia masukkan ke dalam kotak persembahan itu. Bunyinya sangat nyaring ketika dia memasukkannya. Banyak sekali uangnya. Sangatlah mudah bagi orang kaya itu untuk memberikan uang yang banyak. Dia memiliki banyak uang untuk dihabiskan dan dia dapat membeli apapun yang dia inginkan. Orang kaya itu masih punya banyak uang di rumahnya. Kemudian, Yesus melihat seorang perempuan tua yang diam-diam memasukkan 2 koin kecil ke dalam kotak persembahan. Dia tidak memiliki banyak uang, tetapi dia sangat mengasihi Tuhan. Perempuan miskin itu tidak punya uang lagi untuk diberikan. Dia bisa saja menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kasih. Yesus berkata, perempuan miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya itu. Orang kaya itu memberikan hanya sebagian kecil dari uangnya. Tetapi perempuan ini memberikan semua yang dia punya pada Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kita memberi. Dia ingin kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya dilihat orang kalau kita ini orang yang kaya dan orang yang penting. Halo anak-anak, saya mau bertanya, apakah ibu dan ayahmu mengajarimu untuk tidak mematuhi mereka? Apakah ibu dan ayahmu mengajarimu untuk berbohong? Apakah ibu dan ayahmu mengajarimu untuk berkelahi dengan saudaramu? Apakah ibu dan ayahmu mengajarimu untuk melakukan hal-hal yang buruk? Menurutmu, mengapa kalian melakukan hal-hal itu? Kita semua melakukan itu karena kita semua terlahir sebagai orang yang berdosa. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa tidak ada orang yang baik di mata Tuhan. Kita pantas mati di neraka karena kejahatan yang kita lakukan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus mati untuk membayar dosa-dosa kita. Artinya, semua hal buruk yang kita lakukan sekarang sudah diampuni oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa yang dapat mengampuni dosa. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Yesus adalah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosamu. Apakah kalian ingin dosa kalian diampuni? Datanglah kepada Yesus, sekaranglah saatnya anak-anak. Kepada semua orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalian dapat mengucapkan doa sederhana ini. Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa.
Terima kasih telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya percaya kepadamu dan menerimamu dalam hidup saya. Tolong selamatkan saya. Amin. Yesus melihat hati kalian. Jika kalian dengan tulus mengucapkan doa sederhana ini dari hati kalian, maka kalian sekarang adalah anak Tuhan. Itu adalah janjinya. Betapa indahnya menjadi bagian dari keluarga Allah.